Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendeta Gideon Simanjuntak yang sempat viral beberapa tahun yang lalu yang kemudian hilang begitu saja tanpa kejelasan. Akan tetapi di tahun 2026 ini, tepatnya di tanggal 3 Maret 2026, beberapa akun media sosial kembali mengangkat kasus ini. Media sosial ini bukan media ecek-ecek tapi media sosial dengan ratusan ribuan pengikut. Bagaimana berita selengkapnya? Mari kita bahas, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pada hari Selasa, 3 Maret 2026, beberapa akun media sosial kembali mengangkat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta Gideon Simanjuntak beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah akun media sosial Busco dengan pengikut 439.000 memposting pada hari Selasa, 3 Maret 2026. Dalam postingannya yang menyertakan pendeta Gideon Simanjuntak menuliskan seperti berikut. Pada 2 November 2017, seorang perempuan berinisial AMR, 21 tahun, melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke Komnas Perempuan. Ia mengaku mengalami peristiwa tersebut sejak masih di bawah umur oleh seorang oknum pendeta di lingkungan gereja Tiberias, Indonesia. Peristiwa itu disebut berlangsung berulang selama beberapa tahun dalam relasi yang diklaim sebagai pacaran, sebagaimana tercatat dalam catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017. AMR juga menyampaikan bahwa terdapat dugaan korban lain dari kalangan jemaat maupun pelayan gereja. Sejumlah perempuan disebut mulai berani bersuara, baik dengan menyampaikan keberatan secara langsung maupun menceritakan pengalaman serupa di ruang privat. Namun, upaya pelaporan ke pimpinan internal disebut tidak membuahkan tindak lanjut dengan alasan menjaga nama baik institusi. Bahkan, pihak yang mencoba mengangkat persoalan ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Sejak laporan disampaikan pada 2017, hingga 2026 belum ada kejelasan terbuka terkait proses hukum maupun penyelesaian kasus ini. Para pelapor berharap adanya penanganan yang transparan dan berkeadilan, serta langkah tegas untuk mencegah kemungkinan munculnya korban baru di kemudian hari. Source: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2017. Selain akun media sosial Busco di atas, hal sama juga diunggah oleh Wow Info dengan pengikut 256.000. Dalam tulisannya kurang lebih menceritakan tentang kronologi peristiwa ini terjadi. Sedangkan akun media sosial Gramindo dengan 100.000 pengikut menuliskan seperti berikut. Laporan dugaan kekerasan seksual terhadap pendeta Gideon Simanjuntak pertama kali disampaikan AMR ke Komnas Perempuan pada 2 November 2017. Ia mengaku menjadi korban sejak masih berusia 15 tahun. Sejumlah perempuan lain, disebut berasal dari jemaat dan pelayan gereja, turut disebut sebagai korban. Pakar FHUI Heru Susetyo menegaskan, status pemuka agama tidak menghapus unsur pidana. Ini masalah hukum, tidak dibenarkan pemuka agama melakukan kejahatan yang memalukan. Ini bentuk pelanggaran moral yang luar biasa. Jangan sampai dia berlindung di balik pemuka agama karena ini akan merugikan agamanya dan juga profesinya sebagai pendeta. Karena banyak pemuka agama yang baik, jujur dan bersih. Pendeta Gideon bisa mencemarkan profesinya, jelas Heru. Selain akun media sosial di atas ada juga akun media digitalnews.com, akun media sosial Selampung dan beberapa media sosial lagi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa berita ini kembali muncul ke permukaan? Apakah ada hubungannya dengan pelantikan pendeta Gideon sebagai cabang gereja GBI? Share pendapatmu di kolom komentar ya Sobat Viral.